Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sehubungan dengan sebuah pertanyaan, bolehkah marah? Dalam Efesus pasal 4 ayat 26 tertulis demikian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa marah itu sebenarnya dibolehkan. Tapi marah yang bagaimana? Yaitu marah yang tidak membuat kita berdosa. Bagaimanakah itu marah yang tidak dosa? Yaitu kemarahan yang dilandasi kasih, bertujuan untuk membangun dan memperbaiki kelakuan, dan memberikan solusi. Sedangkan marah yang berdosa adalah kemarahan yang menghancurkan orang lain, dilandasi kebencian, dipendam dan disimpan dalam hati, serta umumnya membuat yang marah memusuhi yang dimarahinya. Inilah kemarahan yang berdosa dan tidak dibolehkan dalam hidup kita. Dari ayat ini juga kita memahami bahwa kemarahan itu tidak boleh disimpan-simpan dalam hati kita. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Disebutkan demikian, yang artinya bahwa kita tidak boleh simpan amarah. Pernahkah saudara marah kepada seseorang dan sampai sekarang masih selalu mengingat hal itu? Bila ingat orangnya, saudara merasa benci, kesal, geram, marah. Itu artinya saudara masih simpan amarah. Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Ada orang yang saking marahnya pada orang tuanya, ia tidak mau mengurus dirinya sendiri. Akhirnya hidupnya terlunta-lunta, dan ia terus menyalahkan orang tuanya karena ia terhempas dan terlantar, tidak bisa mandiri. Ada orang yang saking marahnya pada tetangganya, kalau mau keluar rumah ia harus mengambil jalan berputar supaya tidak ketemu tetangganya itu. Mari saudara perhatikan, sesungguhnya amarah itu bila dipendam akan merugikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Sementara orang lain sudah happy-happy hidupnya, kita masih saja dirundung kepahitan dan amarah yang membuat kita terus cemberut menghadapi hari-hari yang seharusnya kita isi dengan tawa dan sukacita dalam Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 5 memberikan salah satu ciri kasih, yakni ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat ini menyebutkan bahwa kasih itu tidak pemarah. Maksudnya dalam ayat ini adalah berhubungan dengan kemarahan yang berdosa itu. Sebab ada kemarahan yang tidak merupakan dosa. Kalau misalnya anak kita nakal, sering memegang stop kontak listrik yang beresiko tersetrum, maka sekali atau dua kali kita masih akan menegur anak kita dengan lembut. Tapi kalau sudah beberapa kali terus dilakukan, maka kita perlu marah agar anak kita menjadi sungguh-sungguh menuruti pesan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun marah itu boleh, alangkah baiknya bila kita mengambil sikap untuk tidak marah. Lalu bagaimana? Yang kita lakukan sebaiknya menegur dengan tujuan membangun dan selalu memberikan solusi dan penyelesaian. Kita perlu berhati-hati dengan amarah sebab amarah disebutkan sebagai salah satu perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 20. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 20 juga disebutkan bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita koreksi diri kita. Apakah sudah mengeliminasi sikap marah dari diri kita? Ataukah kita masih dikuasai sifat pemarah dan punya rasa kebencian? Berdoalah agar Tuhan memberikan kita hati yang penuh dengan kasih, supaya kita dapat menguasai diri kita dan tidak gampang marah, melainkan berkomitmen untuk sabar. Dan bila marah, maka marahlah dengan kasih. Jangan sampai marah itu membuat kita berdosa. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita, biarlah kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kasihilah dengan kasih Kristus, supaya hidup kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada pagi hari ini memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada kita, bagaimana seharusnya kita bersikap supaya kita
tidak menjadi orang yang pemarah tetapi peramah, penuh dengan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan, selamat menikmati hari ini di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.